Jika keadilan tidak bisa ditemukan di partai ini, saya harus berjuang di tempat di mana keadilan itu ada dan memberikan kesempatan yang sama bagi kita semua. Selanjutnya, setelah berkontemplasi dan berdoa sebagai politisi yang lahir, dibesarkan dan tumbuh di Pantura Subang, saya merasakan betul Kabupaten Subang, khususnya Pantura Subang, di era kepemimpinan Presiden Jokowi, banyak kebijakan yang dirasakan pro terhadap rakyat Subang. Betul? Mas Gibran mau lapor dulu. Udah sore ini masih buka pengaduan publik. Kalau untuk kali ini Mas tolonglah dulu, karena ini menyangkut dengan kampung halamanmu Mas, Kota Solo. Mau lapor Mas, laporannya beramai-ramai Mas kader PDIP meninggalkan kandang banteng. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Dia menyatakan ada yang akan mengacak-acak Kongres PDIP yang akan dilaksanakan tahun depan. Megawati menggunakan bahasa Jawa dengan mengatakan ada yang mau ngawut-awut Kongres PDIP. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Selamat berakhir pekan untuk kita sekalian. Seperti biasa, pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video yang tentunya datangnya dari informasi politik tanah air. Dan untuk kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video datangnya dari Partai PD Perjuangan. Baru-baru ini beredar video di mana rame-ramenya para kader Partai PD Perjuangan menyatakan mengundurkan diri karena mereka mensinyalir bahwa partai tersebut sudah keluar dari koridor atau sudah keluar daripada cita-cita partai tersebut. Hal ini mulai dikait-kaitkan dengan peristiwa pemecatan Jokowi, Gibran, dan juga Bobi Nasution dari partai tersebut. Namun ini masih menjadi spekulasi di tengah masyarakat. Dan juga dalam video ini kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan beberapa komentar ya dari para netizen terkait hal tersebut. Karena pada kesempatan bedah buku atau launching buku karya Profesor Todung Mulya Lubis, Megawati Soekarnoputri pernah mengeluarkan statement bahwa jangan coba-coba mengawut-awut partai saya. Hal ini diduga bahwa adanya sinyal ada pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk melakukan kudeta terhadap Partai PD Perjuangan. Namun apakah benar demikian Partai PD Perjuangan bakal dikudeta? Ini masih menjadi misteri, karena hal tersebut belum terkuak ke permukaan. Namun untuk tidak memperpanjang kata, biar kita lebih mengetahui sejauh mana perkembangan terkait dengan Partai PD Perjuangan, dan juga terkait dengan mundurnya ratusan para kader Partai PD Perjuangan tersebut, dan juga statement-statement apa saja yang dikeluarkan oleh para netizen melihat hal ini, dan juga tentunya yang akan datang dari Rocky Gerung, seorang kritikus yang sering tampil di berbagai layar kaca televisi untuk membahas isu politik dan juga lain sebagainya. Baik, kita langsung saja ke video-videonya. Jika keadilan tidak bisa ditemukan di partai ini, saya harus berjuang di tempat di mana keadilan itu ada dan memberikan kesempatan yang sama bagi kita semua. Selanjutnya, setelah berkontemplasi dan berdoa sebagai politisi yang lahir, dibesarkan dan tumbuh di Pantura Subang, saya merasakan betul Kabupaten Subang, khususnya Pantura Subang, di era kepemimpinan Presiden Jokowi, banyak kebijakan yang dirasakan pro terhadap rakyat Subang. Betul? Pelabuhan Internasional Patimban, Bendungan Sadawarna, dan Sodetan Tarun Timur adalah kebijakan konkret Pak Jokowi untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Subang saat ini dan di masa akan datang. Oleh karenanya, pada kesempatan yang baik ini, bersama 1000 kader PDI Perjuangan lainnya, mengikuti langkah politik Presiden Jokowi yang jujur, saat ini semua terinspirasi dari mentor politik Bang Marwara Sirait, sosok yang selalu memberikan support dan menanamkan value sebagai politisi yang baik dan benar bagaimana berpolitik, satukan perkataan dan perbuatan.
Hari ini bersama 1.000 orang yang berasal dari PAC, ranting dan anak ranting PDI Perjuangan. Legon Kulon mana suaranya? Cikau mana suaranya? Pagaden Barat, Cibogo, Sungai Peri, Pamanukan, Pusaka Jaya, Subang, Pagaden, Cipendei dan Purwadadi. Kami nyatakan pamit dari PDI Perjuangan dan mengikuti langkah politik Bang Marwarar Sirait. Siap? Baik sahabat sekalian, itu adalah sebuah video lama sebenarnya, yaitu dari para pendukung Marwarar Sirait ketika Marwarar memutuskan untuk mundur dari Partai PDI Perjuangan. Mereka pun secara rame-rame mundur. Ya kurang lebih ada ribuan tadi, ya ribuan para kader Partai PDI Perjuangan mundur untuk mengikuti langkah politik dari Marwarar. Hal ini juga mungkin sudah menjadi sinyal awal bahwa PDIP tidak akan baik-baik saja, karena ketika Marwarar sudah mundur, lalu baru-baru ini juga muncul lagi ya, Effendi Simbolon juga dipecat hanya karena bertemu dengan mantan Presiden Joko Widodo, dan hal itu pun ia akan harus alami bahwa ia dipecat atau diberhentikan dari partai yang pernah membesarkannya. Dan hal-hal ini yang mungkin sudah menjadi tanda-tanda bahwa PDI Perjuangan bakal eksis ataukah justru akan terhempas. Seperti yang kita lihat di Pilpres kemarin, suara dari jagoan Partai PDI Perjuangan begitu jauh, ya, cuma 17%. Lalu di Pilkada kemarin, rata-rata Pilgub di Pulau Jawa semuanya dari jagoan Partai PDI Perjuangan tumbang. Dan apakah hal tersebut akan berdampak pada Pilpres tahun 2029 nanti? Nah, ini kita akan nantikan apakah Pilpres di 2029 PDIP Perjuangan tetap eksis atau justru akan makin merosot. Dan ini sudah ada tanda-tanda ya. Dan hal tersebut mulai dikait-kaitkan dengan keberadaan mantan Presiden Jokowi. Karena ketika mantan Presiden Jokowi masih menjadi kader PDI Perjuangan, partai ini jaya. Tetapi ketika ia sudah tidak lagi bersama PDI Perjuangan, seperti yang kita ketahui dan kita saksikan bersama selama ini, yaitu PDIP harus terseok-seok tanpa sosok atau figur Joko Widodo. Baik, selanjutnya kita ikuti sebuah pernyataan atau opini dari seorang netizen terkait dengan situasi politik tanah air saat ini yang dialami oleh Partai PDI Perjuangan. Banteng. Siapapun kalian menutupi kebusukan Partai PDI itu akan nampak juga. Kalian lihat aja lah. Satu persatu kader-kader kalian sudah meninggalkan kalian. Sekarang informasinya Bambang Pacul pun udah mau mengundurkan diri. Kalian hanya bisa menyalahkan orang, ya, tapi nggak pernah mengkoreksi diri sendiri bahwa ketum kalian dan Mak Banteng itulah yang penyebab yang busuk. Mungkin awal-awal orang percaya karena misi dan visinya itu bagus. Tapi udah sampai 15 tahun, 20 tahun pasti tahu juga lah kebusukan mereka itu. Mereka itulah yang sebetulnya dinasti. Hanya mementingkan diri sendiri, mencari cuan dari partai itu. Bukan untuk pengabdian mereka itu, iya. Makanya kader-kader yang terbaik itu pasti keluar. Pasti pergi, meninggalkan Banteng. Buang tuh Banteng. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Dia menyatakan ada yang akan mengacak-acak Kongres PDIP yang akan dilaksanakan tahun depan. Megawati menggunakan bahasa Jawa dengan mengatakan ada yang mau ngawut-awut Kongres PDIP. Siapa itu? Kayaknya kok kita sudah bisa duga-duga siapa yang dimaksud oleh Bung Megawati ini ya. Ya tentu sangat masuk akal. Sebut aja dugaan kuat dari Ibu Mega atau bahkan pengetahuan Ibu Mega bahwa Kongres PDIP nanti ada yang akan ikut campur, itu faktor luar, melalui faktor luar dan dengan bersama dengan orang dalam misalnya kan, itu semacam sejarah panjang dari intuisi Ibu Mega yang selalu melihat bahwa PDIP itu adalah ancaman. Nah, sekarang pertanyaannya ancaman buat siapa itu? PDIP bukan ancaman, PDIP adalah partai resmi yang masuk di dalam kompetisi politik dan beredar dalam era reformasi dan terus-menerus ada di dalam kekuasaan, kadang-kala di
di luar kekuasaan, tetapi kondisi partai itu tetap sehat walafiat. Jadi dia selalu ada di dalam parlemen tuh, dan sekarang dia dominan. Jadi pertanyaan siapa yang khawatir? Ya tentu bukan Megawati yang khawatir, tapi orang di luar Megawati atau orang di luar partai PDIP yang menganggap kalau PDIP membesar maka PDIP akan punya kapasitas untuk mengungkit masa lalu dari beberapa kadernya yang sebetulnya merusak demokrasi dan apalagi merusak Partai Demokrasi dan Perjuangan. Siapa kadernya? Ya pasti Jokowi yang terutama. Jadi Jokowi juga akan berpikir yang sama, daripada dipersoalkan terus oleh PDIP, maka sebaiknya berupaya untuk menghancurkan partai itu sebagai konsekuensi dari proyek Jokowi, yaitu menghancurkan PDIP atau mengambil alih PDIP dengan cara hostile takeover, atau mungkin secara diplomatis ingin ada semacam perdamaian dan pertukaran kepentingan. Dan Jokowi pasti akan minta semacam akses yang lebih kuat untuk masuk ke PDIP. Jadi kelihatannya itu yang dibayangkan oleh Ibu Mega, bahwa partainya pasti akan diganggu oleh Jokowi. Gampangnya begitu tuh. Nah, tentu yang mengganggu ya bukan Jokowi, ada aparatnya. Tapi pertanyaannya, apakah masih ada aparatnya Jokowi? Pasti masih ada tuh, yang mungkin juga beroperasi di dalam PDIP, karena beberapa kader PDIP juga masih memperlihatkan kemenduaan atau masih berupaya untuk cari kesempatan bermanuver di dalam DPP. Kira-kira itu yang terlihat di depan mata atau bahkan di belakang layar kita. Ibu Megawati saya kira punya info yang spesifik dan bukan sekedar bluffing. Kita kan juga sudah hafal lah gayanya ya. Bu Megawati bukan orang yang tipikal seperti itu ya. Dan soal semacam ini, soal mau dikudeta, bahkan sudah dikudeta, itu bukan sesungguhnya bukan satu hal yang baru ya. Ibu Megawati cukup terlatih karena dia mengalami hal yang sama, bahkan lebih mencekam gitu ya pada era Orde Baru. Ya, saya kira Ibu Mega selalu punya sensor, karena bertahun-tahun dia ada di dalam kondisi yang menegangkan. Dia pernah mengalami masa ketika partai itu dipinggirkan dengan paksa di era Orde Baru. Jadi masuk akal kalau psikologi Ibu Mega selalu ada dalam keadaan readiness, siap siaga selalu kan. Apalagi karena sampai sekarang kita belum lihat semacam upaya beradab dari Jokowi untuk mengembalikan kartu anggotanya kan. Jadi sangat mungkin juga Pak Jokowi masih menunggu kalau ada sedikit celah, maka keanggotaan dia itu masih bisa menghasilkan dukungan nanti di Kongres nanti kan. Kan politik selalu mesti kita baca sebagai the art of attacking the impossible, bahkan yang nggak mungkin itu dimaksudkan untuk bisa dihitung. Jadi Jokowi sebagai aktor politik sekarang dengan dukungan yang masih terasa, paling nggak persepsi dia masih ada, berupaya juga untuk masuk melalui beberapa pintu di PDIP, entah itu secara personal dengan relasi-relasi individual di dalam partainya atau dengan kekuatan eksternal. Kan tetap Ibu Mega menduga itu, dan dugaan Ibu Mega masuk akal, karena sampai sekarang Jokowi nggak mau keluar dari PDIP. Kan kartu anggota itu nanti akan jadi semacam penanda sebagai hak untuk ikut serta di dalam Kongres nanti, dan mulai ada gerakan untuk menyodorkan namanya masuk dalam lingkaran PDIP, elit PDIP, lalu tiba-tiba ada gerakan untuk mendukung Jokowi menjadi ketua umum PDIP. Kan itu masuk akal sebagai ambisi dari Presiden Jokowi kan, dari sejak dia ada di dalam kekuasaan, dia pasti secara natural mengincar ke kursi ketua umum PDIP. Jadi itu tidak mungkin kita abaikan faktor itu, dan persiapan itu pasti mulai terlihat tuh. Apakah Jokowi masuk partai atau bikin partai sendiri, atau bahkan mengambil partai PDIP Perjuangan. Semua itu kalkulasi dari seorang yang tetap berambisi untuk hadir di dalam politik Indonesia. Nah, kesempatan kita hanyalah untuk melihat sekuat apa sebetulnya naluri Ibu Mega untuk mengetahui bahwa dia sebetulnya masih terancam, dan ancaman itu sangat real karena potensi keributan di dalam partai mungkin mulai sekarang sudah mulai dijalankan.
oleh pihak-pihak di luar partai. Jadi Mega sedang menguji apakah publik bisa paham bahwa sinyal-sinyal yang hendak memberantakkan PDIP itu betul-betul serius, dan saya kira memang serius, karena tetap dalilnya selama Megawati berkuasa PDIP kuat, maka Jokowi selalu akan terengah-engah atau ada dalam kegelisahan, karena setiap saat perilaku politik yang buruk itu bisa dipersoalkan secara konstitusional oleh PDIP. Sejauh masih Ibu Megawati yang jadi pemimpin, jadi ketua umum, saya kira PDIP masih sangat solid ya. Tapi apakah Anda melihat celah itu untuk pintu masuk mengawut-awut PDIP gitu selama masih ada Ibu Megawati? Saya kira ada yang melihat celah untuk mengaduk-aduk PDIP ya, dengan mulai membentur-benturkan antara putra-putri pengganti Ibu Mega yang ada dalam keluarga dekatnya. Kan kita mulai melihat semacam gejala bahwa persaingan internal antara putra mahkota dan putri mahkota misalnya mulai diajukan sebagai problem yang kemudian bisa dieskalasikan menjadi konflik. Kan itu pekerjaan intelijen juga tuh. Tetapi harus diingat bahwa PDIP itu memang tumbuh di dalam satu sistem inklusif, yaitu Soekarnoisme itu, dan sistem yang eksklusif, yaitu Soekarnoisme. Tetapi partai itu partai yang membuka diri pada semua pihak dari segala macam kalangan dengan satu dasar bahwa dia mesti tetap menumbuhkan ide nasionalisme, Soekarnoisme, Marxisme. Kan itu sebetulnya penanda DNA dari partai. Bu Mega khawatir banget ya kalau kalah di Jawa Tengah. Ya, sampai turun tangan kasih ultimatum buat masyarakat Jawa Tengah. Tapi Ibu Mega lupa 20 tahun sejarah eksistensi banteng di Jawa Tengah. Baru pada era Jokowi saja banteng itu bisa eksis. Pada saat Megawati melawan SBY 2004-2009, banteng tidak berdaya di Jawa Tengah. Jadi sebutan kandang banteng, segala macam dongeng yang diungkapkan Megawati itu hanya ultimatum yang tidak ada artinya. Masyarakat Jawa Tengah memahami bahwa sejak banteng berkuasa di Jawa Tengah, tidak ada kemajuan secara ekonomi, infrastruktur, atau apapun. Bahkan di dalam masa periode banteng berkuasa 2014, 2019, 2000 sampai 2024, gubernurnya adalah Ganjar Pranowo. Ngapain Ganjar? Kenapa Megawati tidak peduli ketika Ganjar tidak melakukan apapun? Pembangunan yang masif, infrastruktur, ekonomi, di mana Mas Ganjar? Mas Ganjar, di mana engkau 10 tahun terakhir jadi gubernur di Jawa Tengah? Di mana Megawati? Kenapa baru hari ini mengultimatum masyarakat untuk kembali berkuasa cuma karena satu hal, takut kalah oleh Bapak Jokowi? Padahal Bapak Jokowi bukan ingin berkuasa. Pak Jokowi nggak punya partai hari ini. Pak Jokowi adalah rakyat biasa. Dia adalah mantan presiden yang punya reputasi luar biasa. Pak Jokowi hanya mengingatkan, ingat masyarakat Jawa Tengah, ingat selama 10 tahun kemarin, di mana gubernurnya adalah pengurus DPP PDIP, Ganjar Pranowo.
dia tidak melakukan apapun. Tidak ada ultimatum dari ketua umum agar Ganjar segera diganjar habis-habisan, berubah dan bertobat untuk melayani masyarakat Jawa Tengah. Kemana? Kenapa baru hari ini? Kita tahu bahwa Ibu Mega takut kalah. Gimana dong kalau kandang banteng jadi ambruk lagi? Kemudian ada yang bernama Mulyono di sana menguasai Jawa Tengah. Padahal Mulyono atau Jokowi tidak ingin ngapa-ngapain. Dia hanya ingin masyarakat Jawa Tengah makmur sentosa, gemah ripah, loh jinawi. Ingat masyarakat Jawa Tengah, jangan pernah lupa 10 tahun kemarin Banteng tidak melakukan apapun. Ingat itu. Ya, jangan pilih kader PDIP petugas partai. Ikuti petunjuk legenda Indonesia Bapak Joko Widodo. Oke? Bu Mega, Apa? Ibu tahu nggak? Hah? Sebentar lagi pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran akan mewujudkan program utamanya, yaitu makan siang gratis. Ibu setuju? Setuju saya. Oh, setuju. Yang benar ini. Lah benar lah. Tapi apa? Loh, kok ada tapinya? Ya hitung lah, saya juga tukang masak kok. Emang ibu tukang masak? Lah iyalah. Ibunya Bu Mega berasal dari mana? Ibu saya tuh orang Sumatera. Oh, Sumatera. Sumateranya daerah mana itu, Bu? Bengkulu. Oh, Bengkulu. Apa dong tradisinya kalau di Bengkulu? Jadi tradisi, Pak. Putri pertama harus pintar masak. Oh, gitu. Harus bisa masak anak pertama gitu ya, Bu? Ya. Nah, terus tadi Ibu bilang bisa masak, bisa ngitung. Nah, kalau misalkan 10.000 itu dapat apa aja itu, Bu? 10.000 dapat teh apa toh? Paling tempe. Oh, tempe doang. Iyalah. Sorry ya, Mas. Saya mesti kritik. Loh, orang saya bener kok. Coba, saya ingin dengar Ibu menyampaikan pesan ke Mas Wowo. Gimana? Apa pesan Ibu ke Mas Wowo mengenai makan siang gratis ini? Mas Bowo, kalau denger ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Pak Prabowo, Bapak udah dengarkan apa yang dikatakan Bu Mega barusan? Coba kasih beliau penjelasan, Pak, biar beliau nggak salah paham gitu, Pak. Silakan, Pak. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah. Ya. Tuh, Ibu udah dengarkan penjelasan Pak Prabowo? Gimana nih? Ini parah nih. Sing labuan. Sing labuan. Mas Gibran mau lapor dulu. Udah sore nih, masih buka pengaduan publik.
kalau untuk kali ini Mas tolonglah dulu. Karena ini menyangkut dengan kampung halamanmu Mas, Kota Solo. Mau lapor Mas, laporannya beramai-ramai Mas kader PDIP meninggalkan kandang banteng. Banyak di sana Mas, kader PDIP tidak mau mengusung calon wali kota yang diusung oleh partai PDIP, partainya sendiri. Tolong Mas dikondisikan, mana tahu Mas bisa bisa memberikan solusi kepada partai PDIP di sana Mas. Kalau bisa Mas menjadi penengah dan juga Mas berikan pandangan kepada mereka supaya jangan buru-buru mengambil keputusan. Tapi kalau memang mereka bergerak atas kemauan sendiri, ya udah nggak apa-apa, mau bilang apa lagi. Ramai-ramai kader PDIP meninggalkan kandang banteng. Kenapa gue bilang ramai-ramai? Nanti ada alasannya. Jangan kalian bilang, para bilang ini sentimental sama PDIP. Tidak. PDIP I love you full. Ya. Tapi aku kritisi selalu aku katakan oknumnya dan juga kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah politiknya ya. Jadi tahu enggak kalian ya, di Kota Solo ternyata juga ada pemilihan serentak ya untuk memilih wali kota Solo. Nomor urut pertama itu Teguh Prakoso ya, itu berpasangan dengan Bambang. Sebagaimana informasi yang kita dapatkan, Teguh Prakoso adalah wakil dari Gibran Rakabuming Raka ketika menjadi wali kota. Teguh Prakoso ini adalah wakilnya. Dan sudah pasti yang mengusung adalah PDIP. Siapa partai pengusung lainnya tidak ada. Dan nomor 2 ya, calon nomor urut 2 yang itu adalah Respati Ardi ya, bersama dengan calon wakil wali kota Solo Astrid ya. Jadi mereka ini didukung oleh partai-partai, bisa dikatakan hampir semua partai ya. P3 ada, Gerindra ada, Golkar ada, PAN ada, pokoknya semua ada, lengkap tuh serba. Tapi dengar kabar beberapa hari yang lalu Gelora pindah dari calon urut nomor 2 menjadi masuk ke calon urut nomor 1, kan begitu. Biar aja lah itu, nggak terlalu signifikan. Dan nggak terlalu merubah peta politik di kota Surakarta ya. Jadi tahu nggak kalian ya, berdua ini bersaing sangat ketat ya. Jadi kalau kemarin itu ya banyak orang menggadang-gadang Teguh Prakoso. Karena apa? Karena Teguh Prakoso itu menjual program yang sudah dilakukan Gibran. Maklum karena dia itu wakil ya kan, dan otomatis dia wakil naik menjadi wali kota ya. Oleh karena memang Gibran sudah berhasil menjadi wakil presiden, kan begitu. Nah, ini bisa dikatakan pengalamannya luar biasa ya. Kalau bisa dikatakan ya kita harus berimbang ya. Kalau bisa dikatakan Teguh Prakoso itu 3 kali menjabat menjadi anggota dewan ya. Periode pertama, kedua, ketiga di wilayah Surakarta. Tahu enggak kalian? Ini aslinya guru, wes luar biasa ya. Tahun 1986 sampai tahun 2000 berapa itu dia itu menjadi seorang guru kalau nggak salah ya, sampai tahun 2000 ya. Jadi tahu nggak kalian ya, bisa dikatakan nggak ada yang salah sih sebetulnya sama Mas Teguh ini, nggak ada yang salah ya. Bisa dikatakan orangnya baik juga ya, cuman tergantung bagaimana strategi pemenangan yang di sana, kan begitu. Ini ketua DPC FX dulu ini pusing ini. Ya pusing 7 keliling. Karena apa? Karena kawan ini dipaksa bagaimana supaya memenangkan kota Solo untuk DPRD untuk PDIP. Pantaslah kemarin FX Rudi ya, ketua DPC PDIP mengatakan kalau bisa Bapak Joko Widodo nggak usahlah ikut-ikutan dulu kampanye, istirahat aja di rumah. Ternyata Pak Jokowi nggak mau dibilangin. Tahu kalian kemarin beberapa waktu yang lalu Bapak Jokowi makan bareng dan minum wedang jahe bersama dengan paslon nomor 2.
Aduh, Bapak Jokowi ini nggak bisa dibilangin ya. Hakmu apa? Nyuruh-nyuruh orang Bapak Jokowi tinggal di rumah istirahat. Bapak Jokowi itu biar tahu kau nggak terbiasa istirahat lama-lama. Kalau dia pun tidur contohnya malam, siang itu nggak pernah tidur itu. Apalagi orang yang sudah biasa bekerja 10 tahun untuk bangsa ini, kau suruh istirahat. Mimpi kau. Sekarang Bapak Joko Widodo lagi asik terima tamu. Aku bilang sama kalian ya, sekarang Bapak Joko Widodo itu asistennya sudah mencatat ya. Hari ini tanggal segini jam segini bertemu dengan calon wali kota sana. Itu pagi jam 8. Ya, jam 9 bertemu dengan calon wakil kota yang sana. Gitu dia. Ya, setelah itu jam 2 siang itu bertemu dengan calon gubernur sana. Nah, besoknya begitu juga, udah nunggu juga itu listnya itu. Oh, jam 9 pagi ada janji dengan calon bupati sana. Jadi mau kau suruh istirahat? Maksudnya apa? Maksudnya sampean apa? Ben sampean bisa menang. Ya, biar kamu itu bisa menang. Oh, mimpi. Pantesan stres kawan ini ya kan. Bapak Jokowi bergerak terus gak mau istirahat. Dan tahu enggak kalian ya, kenapa aku katakan ramai-ramai kader PDIP yang di kota Solo itu meninggalkan kandang banteng. Ya, yang pertama itu ada Wawanto beserta juga Mbak Diah Retno. Mereka ini adalah mantan dari anggota DPRD Surakarta ya. Dan tahu enggak kalian, mereka mengadakan gerak jalan bersama-sama dalam rangka mendukung pasangan calon nomor 2. Mereka kader PDIP, harusnya mereka dukung itu Teguh Prakoso. Nah, ini yang didukung Sarasvati. Aduh, geleng-geleng kepala aku, tapi baguslah. Tapi tahu enggak kalian, ya kan? Makanya aku bilang, itu kan cuma 2 kadernya, itu cuma 2 kader yang jadi dewan. Yang nggak jadi dewan, nah itu 2.500. Jangan main-main kalian. Yang namanya dewan itu punya masa. Katakan 2.500, 1.500 masanya Mas Wawanto, yang 1.000 lagi masanya Mbak Diah, ya kan? Udah, dari mana itu pemilih orang itu? Pemilih orang itu berarti pemilihnya PDIP. 2.500 rame apa sepi? Rame. Apa nggak garuk-garuk kepala itu di PD? Ya, Bambang Pacul itu senyum-senyum aja. Mas Bambang, kalau kita orang-orang baik itu ya kita hormat dong, respect. Iya. Coba kalian tengok dulu, pemilihan yang ada di pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur yang ada di Jawa Tengah. Awak kira Rambo sama Sambo kemarin waktu tanding di debat ya, kira sengit, ya kan? Rupanya apa namanya? Kayak bukan debat, kayak cuma silaturahmi. Itu yang menandakan bahwasanya mereka itu tenang, kan begitu, ya kan? Di Sumatera Utara jangan ditanya, kalau nggak ribut nggak debat namanya. Aku udah dapat gambaran Jawa Tengah bakalan seperti itu karena memang orang berpendidikan. Kalau aku jujur saja ya, ini aku berimbang ya. Walaupun ya Mas Lutfi ya yang menang ataupun Andika Perkasa yang menang, kalau bisa dikatakan kedua-duanya putra terbaik bangsa. Iya dong, ya kita kan nggak boleh kita pungkiri ya. Kalau memang baik ya baik, kalau enggak ya enggak, ya kan. Ada partainya yang nggak baik tapi orangnya baik, banyak. Ada partainya baik tapi orang yang nggak baik, banyak, kan begitu, ya kan? Tapi kita harapkan semuanya seluruh Jawa Tengah ya, yang ada di Kabupaten Boyolali, Purworejo, Salatiga, segala macam semuanya, jangan sampai lupa Ahmad Lutfi. Ya walaupun kita kagumi pasangan calon sebelah, tetap harus kita dukung pasangan kita. Memang ganteng gagah, wah, ya kan? Tapi ingat ya, walaupun
walaupun gagah, dia belum pernah makan soto sama Bapak Jokowi. Yang makan soto kemarin Ahmad Lutfi. Jadi Bapak Jokowi itu gampang aja kalau endorse-nya itu nggak repot-repot, aja makan. Ya, sama ini kayak siapa ini, Respati dan juga Mbak Diah ini, Mbak Astrid ini, ya kan? Diajak makan orang itu, cuman Bapak Jokowi bilang katanya, saya diajak makan datang ke sini tapi saya yang bayar. Gimana mau dibilang ya kan? Karena memang sudah dianggap umurnya seperti anak ya, karena memang seusia Gibran. Ya Mas Respati ini umurnya seusia Gibran, tahun kelahiran tahun 87, masih umur 37 tahun ya. Dan Bapak Prabowo juga sudah mengklaim bahwasanya ya ini adalah pasangan yang luar biasa. Karena masih muda. Ini membuktikan bahwasanya inilah saatnya yang muda yang berkarya. Gitu dia ya. Makanya aku bilang ya hati-hati. Tapi jujur aja aku bilang sebetulnya ini contohnya ya mantan anggota dewan Mbak Diah tadi ya, Mbak Diah Retno itu, ternyata beliau itu mengalihkan suara, mengalihkan dukungan dari pasangan calon partai PDIP ke pasangan lain. Karena apa? Karena kemarin ya walaupun dia kader, dia tidak mendapatkan rekomendasi untuk menjadi anggota dewan yang berikutnya. Aduh, ngeri kalian. Ini udah korban yang keberapa ini biar tahu dia. Tidak mengutamakan kader, tapi partai kader. Mengutamakan kader. Wong cilik adalah segalanya. Kok iso? Iki salahnya apa iki? Iki kudu diperiksa iki. Oh alah. Wangel iki angel. Jadi gini, ku bilang sama kalian, betul memang kalau Solo itu ya, betul memang itu adalah kandang banteng. Tapi kemarin ya, tapi makin kesini ku tengok udah makin pusing ini banteng. Makin banyak hilang kawannya. Inilah dia biar tahu kalian, gerak jalan pakai baju warna biru. Kalau pakai baju warna merah masih dibilang lah orang banteng kan biru, burung Garuda. Udah aku bilang akan banyak kandang banteng berubah menjadi penangkaran burung Garuda. Itu dia, makanya ini kan ya, inilah yang kalian minta selama ini. Makanya aku bilang ya, hati-hati kepada kader ya. Jangan gara-gara orang sana punya uang, kader nggak punya uang ya, maka kalian utamakan orang sana mencalonkan diri, yang sini kalian abaikan. Padahal ini kader loh. Banyak contoh orang ini nggak mau memajukan kadernya. Contohnya di Sumatera Utara, ya kan? Masa kader asli kayak Nixon dan Beben digeser. Ini Ramayadi kader karbitan langsung diangkat menjadi calon. Itu dia ya. Ini aku bilang sama kalian ya. Opung Parwila tidak pernah menyerukan tenggelamkan PDIP, nggak pernah, ya kan? Karena apa? Karena itu kudengar dari rakyat sendiri. Jadi bukan Opung yang menyerukan, ya itu dari tindakan orang ini semua. Itu dia ya. Apalagi ya kemarin Mas Gibran seperti diolok-olok, keluarga Bapak Jokowi seperti diolok-olok. Apalagi sebelum mereka sebelum Bapak Prabowo dan Gibran dilantik. Banyak kali hinaan, banyak kali caci maki, banyak kali hujatan, banyak kali serangan kepada bapak keluarga Jokowi kami ini ya. Tahu enggak kalian? Ingat ya, bukan mereka yang membalas, bukan juga Tuhan yang balas, tapi rakyat yang membalas. Jadi saya bilang ya, aku bilang sama kalian ya, untuk keluarga Bapak Jokowi, Bapak Presiden yang kami cintai sampai saat ini, beserta Ibu Iriana dan beserta juga anak-anaknya, kami pastikan Anda akan tertawa melihat hasil dari pilkada. Iya, ya. Kemarin mereka dibikin menangis, saatnya nanti 27 November kita bikin mereka tertawa. Mereka kemarin yang tertawa mengolok-olok Bapak Jokowi dan juga keluarganya,
kok jadi orasi hukum. Cemana mau dibilang lagi, sakit kali hati ini. Presiden terbaik, kalau aku katakan presiden terbaik yang sudah membangun bangsa ini selama 10 tahun dihina, dicaci maki, diseret, dikatakan mau diseret ke pengadilan, dikatakan katanya Mulyono, dikatakan nggak bisa kerja, bahkan di Sumatera Utara sendiri muncungnya dia di situ harus mengatakan apa? Waktu kampanye dia katakan apa? Edi Rahmayadi lebih baik daripada Jokowi. Ku bilang sama kau kalau ngomong kau hati-hati kau, ya. Ku bilang sama kau kalau ngomong hati-hati, ya. Kau banding-bandingkan Bapak Jokowi dengan Edi Rahmayadi, apa urusannya? Itu nggak apple to apple. Itu apple to nangka busuk. Enak kali kau bilang-bilang Bapak Jokowi itu, Edi Rahmayadi lebih baik dari Bapak Jokowi. Berapa sekolah di orasinya itu dikatakan, berapa sekolah yang sudah dibangun Jokowi, berapa sekolah yang sudah dibangun Edi Rahmayadi. Kalapa alangi malah pedi. Biar tahu kau, jujur aja ku bilang sama kau, tidak ada bandingannya. Edi Rahmayadi kau bandingkan sama Bapak Jokowi, itu nggak ada apa-apanya. Jangankan sama Bapak Jokowi, sama menantunya nggak ada apa-apanya. Jadi orang ini membanding-bandingkan Medan dengan Sumatera Utara. Medan itu skop kecil, jadi contoh-contoh di kota Medan mereka mau bawakan untuk menjelek-jelekkan Bapak Bobi Nasution di Sumatera Utara, ya kan? Tapi itu kan, ya sudahlah. Kita lagi bahas Solo, iya kan? Tapi nggak apa-apa, nyambung juga. Karena apa? Karena yang di Sumatera Utara itu menantunya orang Solo. Ada sangkut pautnya juga dong, ya kan? Jadi kalau aku katakan, ya jujur aja nih ya. Kalau aku pribadi sebagai orang Solo, ya, aku memang akan susah untuk memilih antara nomor 1 dan nomor 2, ya. Tapi kalau ku tengok arusnya perpindahan itu, beralihlah ke nomor 2. kita per-peran aja dong. Itu dia, ya. Jadi jangan pernah kita itu coba, ya. Dan ini pesanku, ya, pesan kami, ya, rakyat yang ada di luar kota Solo. Kami sarankan samamu, pasangan calon nomor 2, Mas Respati, ya. Coba setiap nasihat-nasihat yang diberikan Bapak Jokowi itu ambil, dan juga setiap hasutan, makian, cacian itu terima aja, ya. Karena apa? Karena itu yang akan menjadi vitamin buat kita. Tahu nggak? Tanaman itu bisa tumbuh kembang dengan baik dari pupuk. Kebanyakan pupuk yang alami itu adalah berasal dari kotoran. Ya, lihat aja Mas Gibran, ya, dia bertumbuh menjadi seorang pemuda yang luar biasa karena apa? Kebanyakan pupuk. Pupuk dari sana, pupuk dari sana, pupuk dari sana, pupuk dari sana. Apa nggak langsung bertumbuh? Iya kan? Itu makanya aku bilang, ya, kalau aku yakin kota Solo pasti dimenangkan paslon nomor 2. Ya, walaupun paslon nomor 1 menjual programnya Mas Gibran. Tapi orang udah tahu, ya kan, bapaknya Mas Gibran pilih siapa. Hati-hati ku bilang sama kalian. Setiap orang yang diajaknya makan nasi goreng Bapak Jokowi, semuanya jadi orang. Makanya jujur aja ku bilang, aku rencana, ya, tahun 2029 mencalonkan diri dulu aku jadi bupati. Tapi sebelumnya itu makan nasi goreng dulu aku mau sama Bapak Jokowi. Kayaknya sakti gitu loh. Pokoknya ku agendakan dari sekarang, mana tahu jadwal Bapak Jokowi 2029 padat. Mau ku atur dulu jadwal dari sekarang. Opung kok sok yakin kali kok, kok sok yakin kalau nggak awak sendiri meyakinkan diri siapa kalian? Itu dia. Ini saatnya yang muda, yang berkarya. Itu dia. Jadi nggak ada lagi, ya, ingat ku bilang
sama kalian kader PDIP atau elit PDIP yang menonton video ini, gue bilang sama kalian, tidak ada alasan kalian membilang Opung Parbella hoax, karena semua datanya udah kutampilkan. Kalau mau lebih tahu lagi kalian baca berita. Semua lengkap kalau Opung Parbella, ya, semuanya itu dari sumber ini, sumber itu, sumber ini, sumber itu. Kayak kemarin masalah Masinton, ya kan, ternyata sudah diklarifikasi, ternyata tidak terjadi yang seperti ini. Aku klarifikasi juga, gentleman. Kan begitu. Cuman orang itu bilangnya apa? Takutnya itu, takutnya itu, takutnya itu. Bukan ke situ larinya, bro. Supaya apa? Supaya yang disampaikan Opung Parbella itu tidak ada yang hoax. Itu ada pula yang bilang katanya, yang udah diteleponnya kau katanya, mana yang telepon aku? Ya kan, karena memang aku menjaga kualitas, ya, bagaimana supaya apa yang aku sampaikan itu benar. Ya kan begitu. Kalian bilang ini hoax kan enggak? Ya kan ini beritanya semua. Ya, setelah itu selain Wawanto dan juga Mbak Dia, ada juga bisa dikatakan mantan anggota dewan juga di DPRD Surakarta. Siapa itu? Mas Ginda. Ya, Mas Ginda itu juga menyatakan bahwasanya walaupun dia sampai saat ini masih memegang kartu tanda anggota, ya, PDIP, dia tetap memilih pasangan nomor 2. Itu, ya. Jadi udahlah, kalau untuk kota Solo, ya, kalau sampai salah pilih, jangan pilih selain nomor 2. Ya, ingat aja Mas Gibran kemarin nomor berapa? 2. Kota Solo nomor 2. Jawa Tengah nomor 1. Itu dia, ya. Jadi bisa dikatakan ya sudahlah, ya. Nggak ada lagi yang perlu diperdebatkan, ya. Nggak ada lagi yang perlu disalahkan, ya, introspeksi diri aja. Kenapa banyak orang keluar dari rumah, ya? Kalau anak kita lebih suka di luar rumah main-main, berarti itu artinya apa? Ya lebih enak main di luar rumah daripada di dalam rumah, kan begitu. Kalau suami kita suka jajan di luar daripada di rumah, berarti itu artinya masakan di rumah nggak enak, itu ya maksudnya. Begitu juga ya di dalam partai politik, kalau udah banyak kalian keluar, berarti itu tandanya apa? Berarti itu tandanya apa namanya? Ada tanda-tanda kesuraman politik di masa yang akan datang. Aduh, ya, jadi itu aja dari Opung Parbella. FX Rudy, kerja keras lah kawan-kawan. Karena aku tengok udah stres sekali kau. Ya. Jadi itu aja dulu dari Opung Parbella. Salam NKRI harga mati. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang terkait dengan Partai PD Perjuangan, di mana jauh sebelum Pilpres dan juga Pilkada, itu sudah ribuan kader Partai PD Perjuangan mengundurkan diri. Dan setelah Pilpres dan juga Pilkada, masih juga ada banyak kader Partai PD Perjuangan yang mengundurkan diri. Dan ini harusnya sudah menjadi catatan atau juga bahan refleksi dari para petinggi atau para elit partai politik PD Perjuangan untuk bisa mengevaluasi secara internal partai tersebut. Sehingga hal tersebut tidak terjadi lagi dan bisa diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video-video tadi, barangkali ada yang mau dikomentari, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. There's nobody